Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iqbal. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Olivia dengan NPM 2516 051027 dari Rek B dengan dosen pengampu Pak Iqbal Harori. Di sini saya akan memenuhi UAS ekonomi dan bisnis saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama, apa sih pentingnya ilmu ekonomi bisnis? Ilmu ekonomi penting karena membantu manusia memahami cara mengelola sumber daya yang terbatas agar kebutuhannya bisa dipenuhi dengan efisien. Dengan ilmu ini, masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah itu bisa mengambil keputusan yang tepat dalam produksi, konsumsi, investasi, menentukan harga, dan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Soal yang kedua, apa itu ekonomi dan bisnis? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memilih dan memakai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan bisnis adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dan mendapatkan keuntungan. Dalam buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi, kedua istilah ini saling terkait karena ekonomi itu memberi kerangka teori, sedangkan bisnis menerapkan teori itu dalam praktik usaha nyata. Pertanyaan yang ketiga, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro itu fokus pada perilaku individual seperti rumah tangga, konsumen, dan perusahaan dalam menentukan harga dan output di pasar tertentu. Sedangkan ekonomi mikro itu melihat perekonomian secara keseluruhan, mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal atau moneter nasional. Nah, perbedaan utamanya itu mikro itu bersifat detail per unit kecil, sedangkan makro itu secara keseluruhan negara. Pertanyaan yang keempat, apa itu investasi menurut ekonomi dan bisnis administrasi? Nah, dalam konteks ekonomi dan bisnis, investasi itu adalah penanaman modal, uang atau aset oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, investasi itu bisa berupa pembelian mesin untuk perusahaan, pembangunan pabrik, atau penanaman modal di sektor keuangan yang diharapkan menghasilkan imbalan atau hasil di kemudian hari. Nah, yang kelima, apa itu ekonomi hijau dan berikan contoh kasusnya di akhir-akhir ini. Ekonomi hijau adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan fokus pada efisiensi energi, rendah karbon, dan pelestarian sumber daya alam. Nah, contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini di 2025, yang pertama itu program pemerintah yang mendorong energi terbarukan seperti penggunaan panel surya di daerah pedesaan. Yang kedua itu penerapan pertanian berkelanjutan yang mengurangi pemakaian pestisida berbahaya dan menjaga kelestarian tanah. Pertanyaan nomor 6, apa itu ekonomi biru dan contoh kasus akhir-akhir ini juga? Nah, ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan yang mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Nah, contoh kasus yang terjadi di akhir-akhir ini itu yang pertama, pengembangan budidaya rumput laut dan perikanan terkelola di pesisir Lampung yang memperhatikan kelestarian habitat laut. Yang kedua, itu kewajiban pemerintah yang mendorong pariwisata laut berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang. Sedangkan pertanyaan nomor 7 itu adalah permasalahan ekonomi di Indonesia mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia itu lambat bersaing. Yang pertama, faktor kualitas sumber daya manusia yang bervariasi, terutama keterampilan dan pendidikan yang belum merata. Terus yang kedua ada ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan komunitas, bukan inovasi atau teknologi tinggi. Yang ketiga itu infrastruktur yang masih perlu perbaikan di banyak wilayah. Ini itu membuat produktivitas dan daya saing itu masih tertinggal dibanding negara-negara maju lainnya. Nah, pertanyaan nomor 8, permasalahan Provinsi Lampung dan solusinya. Menurut data
terbaru menunjukkan Lampung itu menempati peringkat 7 provinsi termiskin di Indonesia karena beberapa faktor. Yang pertama itu ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Yang kedua itu ketidaksesuaian jenis pekerjaan dengan potensi unggulan daerah, misalnya pertanian. Yang ketiga itu rendahnya upah minimum dibandingkan kebutuhan hidup yang layak. Nah, mungkin solusi yang bisa dilakukan itu yang pertama mengembangkan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua itu mendorong diversifikasi ekonomi, misalnya agroindustri, pariwisata, atau logistik. Yang ketiga itu perbaiki infrastruktur dan akses pasar untuk produk lokal. Pertanyaan yang kesembilan adalah analisis permasalahan daerah, misalnya kota atau kabupaten di Lampung dan berikan solusinya. Menurut data BPS Lampung, banyak kabupaten memiliki tingkat kemiskinan tinggi, terutama di daerah pedesaan. Karena akses ekonomi belum merata dan potensi alam belum dimanfaatkan dengan optimal. Nah, contoh masalahnya itu di Kabupaten Lampung Utara. Presentasi penduduk miskin itu tinggi karena rendahnya akses terhadap peluang kerja, lemahnya infrastruktur, dan pendidikan keterampilannya itu terbatas. Nah, solusi yang bisa diterapkan itu yang pertama, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasi lokal. Yang kedua, memperkuat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis potensi lokal. Yang ketiga, meningkatkan konektivitas dan akses pasar sehingga produk lokal bisa dijual lebih luas. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. UAS yang selanjutnya adalah merangkum materi pertemuan 1 sampai dengan yang terakhir. Nah, di pertemuan pertama itu kita membahas berbagai berita ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Dari sini terlihat bahwa kondisi global itu sangat memengaruhi Indonesia, mulai dari inflasi, harga kebutuhan pokok, sampai nilai tukar. Nah, kita itu diajak untuk memahami penyebab masalah ekonomi dan dampaknya pada masyarakat. Nah, di pertemuan yang kedua, itu kami melakukan wawancara di Galeri Visip dan hasil wawancaranya itu dapat disimpulkan bahwa perubahan kondisi ekonomi itu sangat memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Stabilitas ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah itu berpengaruh langsung terhadap kinerja dan strategi operasional perusahaan. Saat ekonomi stabil, perusahaan itu cenderung mengalami peningkatan kinerja. Sedangkan ketidakstabilan ekonomi itu menyebabkan penurunan permintaan dan meningkatkan biaya produksi. Inflasi dan fluktuasi nilai tukar itu menjadi faktor yang paling berdampak karena memengaruhi daya beli masyarakat dan biaya operasional. Selain faktor eksternal, ketahanan perusahaan juga ditentukan oleh faktor internal, seperti kualitas manajemen, kemampuan adaptasi, dan pengelolaan resiko. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan strategi yang fleksibel dan manajemen yang kuat agar mampu bertahan menghadapi perubahan ekonomi. Nah, yang ketiga itu pertemuan ketiga itu berdasarkan hasil wawancara di usaha Kopi Batin itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi ekonomi mahasiswa itu sebagai target pasar memengaruhi strategi harga dan kualitas produk, terutama akibat perubahan harga bahan baku seperti fresh milk. Ketersediaan kopi itu relatif aman karena pemilik itu mempunyai kebun sendiri. Pemanfaatan sosial media seperti Instagram dan TikTok itu terbukti meningkatkan produksi dan penjualan. Menu unggulannya dari Kopi Batin ini adalah Americano. Menjadi daya tarik utama meskipun terdapat persaingan dan fluktuasi harga bahan baku. Secara keseluruhan, Kopi Batin itu mampu beradaptasi dan menjaga keberlanjutan usahanya. Pada pertemuan keempat, itu dibahas mengenai bantuan pemerintah untuk bencana di Sumatera, serta alasan bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Meskipun pemerintah itu telah menyalurkan bantuan dana dalam jumlah yang besar, status bencana nasional tidak diberikan karena pemerintah daerah masih dinilai mampu menangani situasi dengan dukungan dari provinsi dan pusat.
Selain itu, penetapan bencana nasional memiliki dampak administratif yang besar dan biasanya hanya dilakukan jika dampaknya sangat luas dan berat. Penanganan bencana tetap berjalan melalui mekanisme yang ada. Karena dampak kerusakan dan sosial ekonomi itu dapat dikendalikan. Namun, muncul pandangan bahwa bencana tersebut itu tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan, aktivitas tambang, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini dianggap berkaitan dengan kebijakan dan pengawasan pemerintah yang kurang tegas, sehingga pemerintah itu dinilai memiliki tanggung jawab dalam mencegah kerusakan lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.